illallah, la ilaha 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 illallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas rahmat, hidayah dan taufik Allah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Topik kajian kita malam ini adalah antaqumu lillah. Maknanya adalah berjuang untuk agama Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Saba menguraikan kepada kita, menjelaskan kepada kita, innama u'izukum biwahidah, hanyalah atau hanya saja u'izukum, kata Nabi ya, aku ini mengajarkan kamu kepada satu kalimah, kepada satu hal. Apa itu wahidah? Antaqumu lillah. Yang dimaksud dengan satu itu adalah bahwa engkau menegakkan agama Allah. Oleh Imam As-Sa'di dikatakan bahwa taqumu lillah maknanya adalah li'i'la'i kalimatillah, menegakkan kalimah Allah hiyal ulia, yaitu kalimah la ilaha illallah. Dalam tafsir Qurtubi dijelaskan, wahidah itu maknanya adalah ta'at. Nabi disuruh oleh Allah mengajar kita, menyampaikan kepada kita, menyuruh kepada umat manusia untuk melakukan ta'at. Ta'at itu adalah lawan dari maksiat. Artinya kita disuruh untuk beramal. Jika kita beramal, maka akan ada pengaruh kepada kita. Apa yang ada pengaruhnya? Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah jelas kepada kita, walau anna ahlal qura, andaikan penduduk satu kampung, amanu wattaqau, mereka beriman dan mereka bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, kami akan membukakan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Keberkahan atau keuntungan-keuntungan akan Allah berikan, diturunkan oleh Allah dari langit, dari bumi kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian bila mana seseorang telah beriman,
bila mana dia telah bertakwa kepada Allah dan ia tidak berpaling dari jalan Allah, dia tidak berpaling dari menegakkan kalimat Allah, maka yang akan ia peroleh di dunia adalah kehidupan yang lapang. Sebaliknya, apabila mereka berpaling daripada Allah, tidak mau mengingat Allah, tidak mau menegakkan kalimah la ilaha illallah, Allah mengecamnya di dalam surat Taha ayat 124. Kata Allah, man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling daripada peringatan-peringatanku, dalam satu tafsir dimaknakan dengan peringatan, artinya Quran. Siapa yang berpaling daripada zikri, maknanya Quran. Siapa yang berpaling daripada Quran, maka ia akan memperoleh di dunia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan mereka akan Allah halau nanti pada hari kiamat dalam keadaan matanya buta. Maka berpaling daripada Al-Quran maknanya adalah dari kalam-kalam Allah. Para ahli tafsir yang lain mengatakan makna an zikri dari ingat kepada Allah, dari keterpautan hatinya kepada Allah. Dia tidak berpaling dan tidak menyangkutkan harapannya selain kepada Allah, tapi dia berpaling, tidak ia sangkutkan harapannya kepada Allah. Maka orang ini akan Allah berikan kehidupan di dunia, kehidupan yang donka. Donka itu kehidupan yang serba sulit, serba susah. Maka biasanya siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang hidup di permukaan bumi ini jauh daripada mengingat Allah yang Maha Rahman, dia tidak ingat kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, maka yang terjadi adalah Allah akan mendatangkan kepada orang yang tidak berzikir kepada Allah itu syaitan. Fahuwa lahu qarin, maka syaitan itu akan menjadi teman dekatnya, qarinnya. Maka inilah yang disebut oleh orang ada jin qarin. Siapa yang akan bisa didekati oleh jin qarin atau qarin syaitan ini? Orang yang berpaling daripada zikrul rahman, mengingat Allah yang Maha Rahman. Maka kunci daripada orang tidak berteman dengan syaitan, tidak mendapat kehidupan yang sulit di permukaan dunia ini, adalah berpegang teguh kepada satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu agama Allah. Setelah berpegang teguh kepada tali Allah, hablillah, maka mereka berpegang kepada Allah. Maka setidaknya ada dua tingkatan orang yang beragama. Yang pertama, mereka berpegang kepada agama Allah, artinya mereka berpegang kepada syariat-syariat yang diturunkan Allah. Setelah dia berpegang kepada syariat, dia tambah perpegangannya, dia berpegang hanya kepada Allah. Artinya dia tidak menyangkutkan harapannya kecuali harapan kepada Allah. Dia tidak menyangkutkan berpegang di dalam kalbunya kecuali perpegangannya hanya kepada Allah.
Maka ini disebut dengan perpegangan para ahli atau orang-orang yang mendalami agama dengan baik. Siapa orang yang mendalami agama dengan baik? Yang beriman dan bertakwa. Maka derajat iman dan takwa itu akan sempurna, dan tidak orang ini akan mendapatkan kehidupan yang dongkak apabila dia tidak sekedar yakin saja, tetapi dia melaksanakan apa yang ia yakini, dan ia menikmati apa yang ia yakini itu. Maka itulah sebabnya para ahli sufi membagi amal itu kepada 3 martabat. Ada yang disebut dengan amal ibadah. Apa itu amal ibadah? Amal yang dilakukan oleh anggota zahir kita, amal yang dilakukan oleh lidah kita, amal yang dilakukan oleh 2 tangan kita, amal yang dilakukan oleh 2 kaki kita, amal yang dilakukan oleh badan kita, rukuk, sujud, i'tidal. Kemudian amal memberi, bersedekah. Kemudian amal mengosongkan perut. Seluruh amal zahir disebut dengan amal ibadah. Yang kedua, ada amal itu disebut dengan amal ubudiyah. Apa itu amal ubudiyah? Amal yang dikerjakan oleh qalbi, amal yang dikerjakan oleh hati. Amal yang dikerjakan oleh hati itulah zikrullah, itulah mengingat Allah. Dalam setiap detak jantungnya ia selalu menyebut Allah, mengingat Allah. Maka amal ubudiyah ini adalah disebut dengan amal tariqat. Kalau tadi amal ibadah disebut dengan amal syariat. Tapi di dalam kalbu ada lagi amal yang lebih dalam, yang disebut dengan amal ruh, yang lebih masyhur disebut dengan amal abudah. Apa itu amal abudah? Amal yang dikerjakan oleh ruh manusia. Apa itu? Rasa dekat dengan Allah, rasa terpaut dengan Allah, rasa rindu dengan Allah, rasa dilihat oleh Allah apa yang ia lakukan, rasa didengar oleh Allah apa yang ia sebutkan, rasa yang jatuh ke dalam dirinya, ke dalam hatinya yang paling dalam, bahwa Allah tahu apa yang ia lakukan. Maka ilmu tentang rasa itulah kemudian yang disebut dengan ilmu tentang ihsan. Maka amal ruh ini disebut dengan amal hakikat. Para ulama sufi memaknakan amal ruh ini dengan amal abudah. Jadi kalau kita sama-samakan amal ruh, amal jasad, amal kalbu. Amal jasad atau amal zahir adalah amal syariat atau amal Islam. Amal kalbi, amalan hati, itulah amal tariqat. Diajarkan oleh guru bagaimana cara mengingat Allah. Kita amalkan, namanya amalan hati. Amalan hati atau amalan tariqat disebut dengan amal ubudiyah. Di atas daripada amal ibadah ada amal ubudiyah, ada lagi amal abudah yang dikerjakan oleh ruh. Maka bila mana ruh telah mulai merasa kehadiran Allah, atau hatinya ingat kepada Allah tapi ruhnya bangkit merasakan kehadiran Allah itu, orang yang merasakan kehadiran Allah itulah yang disebut dengan amalnya amal hakikat atau amal ihsan lebih jelasnya. Sebenarnya tentang amal ini tidak terlepas daripada memahami 3 rukun agama yang telah dijelaskan dalam hadis Jibril.
bahwa agama kita, agama Islam ini mempunyai 3 rukun. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Bila mana kita amalkan Islam, namanya kita mengamalkan agama secara zahir. Banyak orang mengamalkan agama secara zahir, tapi hatinya enggak ada. Salat, puasa, zakat, haji. Inilah kemudian yang disebut dengan amal syariat atau amal ibadah. Jadi kalau kita istilahkan, Bapak salat, puasa, zakat, haji, namanya beribadah atau beribadah. Lebih dalam lagi kita beragama, maka ada rukun agama yang kedua, namanya iman. Iman itu amalannya apa? Iman dengan Allah. Amalannya apa? Amalannya berzikir. Supaya iman itu kuat, maka kita disuruh berzikir. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Barui imanmu dengan sering kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amal iman ini disebut dengan amalan tariqat. Amal iman atau amal tariqat ini disebut dengan amalan qalbi, bukan amalan tubuh, tapi hati yang beramal. Maka hakikat zikir adalah ada di hati. Lidah adalah bukti atas apa yang dikatakan hati. Jangan berzikir kepada Allah, menyebutkan la ilaha illallah, mahir di lidah, dapat di lidah, dibaca beribu-ribu, berpuluhan ribu, tetapi zikirnya tidak lahir dari kalbunya, maka tidak beda dia dengan burung beo. Nauzubillahi min zalik. Amal ini, amal kalbu itu bukan ibadah namanya, tapi namanya amal ubudiyah. Ihsan artinya apa? Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Mainannya rasa. Kalau engkau tak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Maka rasa itu terletak pada ruh manusia, hati yang jauh lebih dalam lagi. Apabila ruh ini beramal, amalannya mencari rasa, yaitu rasa bertuhan. Maka kita sholat mendapatkan rasa bertuhan. Amal syariat kita kerjakan, rasa bertuhan akan kita dapatkan. Lebih dalam lagi, amal tarikat kita amalkan akan mendapat rasa bertuhan. Maka dia merupakan satu kesatuan utuh yang tak bisa dipisah-pisahkan antara amal syariat, amal tarikat, dan amal hakikat itu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apabila seseorang telah beramal dengan ruhnya, maka orang itu disebut dengan berabudah atau beramal abudah. Bila mana kalimah yang ditegakkannya yaitu kalimah la ilaha illallah, ia tanamkan dalam kalbunya, ia amalkan kalimah itu dalam hidupnya. Makna kalimah itu dalam hidup apa? Ia akui yang Tuhan adalah Allah. Artinya apa kata Allah, ia kerjakan. Allah suruh salat, dia salat. Allah suruh berzakat, dia berzakat. Allah suruh haji, dia haji. Allah suruh berangkat umrah, dia umrah. Allah suruh dia untuk berpuasa, dia puasa. Itu namanya mengamalkan kalimah la ilaha illallah. Kemudian ia pakai kalimah itu dalam dirinya, ia tanamkan dalam kalbunya. Apa wujud dari mana la ilaha illallah? Tidak ada yang Tuhan yang patut untuk disembah. Banyak Tuhan, tapi tak ada kepatutan untuk disembah. Yang patut untuk disembah, yang hak untuk disembah, tidak ada. Yang ada hanyalah Allah.
artinya sudah tetap Allah itu di dalam kalbunya, baru kalimah la ilaha illallah disampaikannya, disebutnya. Wajib duduk kalimat Allah dalam kalbu. Maka jadilah zikir kalbu itu menjadi sultan zikir, rajanya zikir, pangerannya zikir. Kalau tidak, orang sebut la ilaha illallah tapi hatinya meracau kemana-mana, maka inilah perlunya kita belajar thariqat. Itu namanya menanamkan kalimah. Di mana ditanamkan? Di dalam kalbu. Kalimah apa? Kalimahnya la ilaha illallah, sebutannya Allah, intinya adalah Allah. Setelah tertanam akan ada rasa. Apa itu rasa? Itulah rasa yang disebut dengan rasa bertuhan. Ihsan itu orang mempunyai rasa bertuhan. Orang kalau tidak mempunyai rasa bertuhan, maka lidahnya sering salah berkata, matanya sering salah memandang, pikirannya sering salah dalam menilai. Kenapa orang banyak su'zan? Kenapa orang banyak jahat sangka? Kenapa banyak orang dusta? Kenapa banyak orang berdusta atas nama agama? Itu tak lain dan tak bukan disebabkan oleh tak tertanamnya kalimah di dalam kalbu. Maka kalimah ini yang diperjuangkan. Maka kalimah ini yang diperjuangkan. Apa yang Allah katakan di dalam surat Saba? Innama qul, ayatnya sebelumnya ada tuh, qul innama u'izukum, katakan oleh kamu Muhammad kepada orang-orang ini semuanya, kepada seluruh manusia, aku diperintahkan Allah menyampaikan kepada kamu, mengajarkan kepada kamu agar kamu tegakkan kalimah yang satu. Itulah kalimah la ilaha illallah. Maka siapa yang menegakkan kalimah la ilaha illallah, yang menyebarkan kalimah la ilaha illallah, itu adalah inti dari ajaran agama kita ini. Maka biasanya tanda orang cinta itu sering menyebut-nyebut namanya. Kalau kita tak sebut-sebut namanya, lupa aja kita, artinya rasa cinta kita sudah hilang. Kita sering menyebut nama anak kita umpamanya, itu tanda cinta kita kepada anak. Sering kita sebut-sebut nama suami, nama istri kita, itu tanda kita cinta itu. Sering kita sebut di mana-mana, itu nama bapak kita, tanda kita cinta. Ada teman kita yang tidak hadir dan kita sebut, oh si Anu kemana ya, si Anu kemana ya, si Anu kemana, itu tanda cinta. Itu namanya khuluqah manusia, kejadian manusia seperti itu. Maka pembuktian atas kecintaan kita kepada Allah. Makanya orang yang semakin banyak ia sebut la ilaha illallah, semakin cinta dia kepada Allah, semakin Allah dekatkan kalimah itu, Allah itu kepada dirinya, kepada diri manusia itu. Allah lah yang akan menjazbahnya, menariknya kepada Allah. Jadi ada hutang bagi kita, ada hak bagi Allah. Hutang bagi kita atau kewajiban bagi kita adalah berzikir kepada Allah, menyampaikan agama Allah ini di mana-mana. Tidak kita pedulikan kepada siapapun. Bagaimana diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, adalah engkau khaira ummah, umat yang terbaik. Dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa, sekarang umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik. Kenapa umat terbaik? Kenapa dia umat terbaik? Jawabannya sedikit saja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ingat itu. Kenapa umat Nabi Muhammad disebut umat yang terbaik? Dulu kalau untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, hanya tugas Nabi dan Rasul.
Kalau orang tidak nabi, orang tidak rasul, tidak berhak menyampaikan agama kepada siapapun. Maka tugas kenabian itu setelah Nabi Muhammad diutus, nabi tak ada nabi sesudah Nabi Muhammad. Tugas kenabian itu tertumpang kepada bahu kita bersama. Jika tidak kita yang menyebarkan agama, siapa lagi? Karena nabi sesudah Nabi Muhammad tidak ada. Maka bila mana orang mendakwahkan agama ini, menyampaikan agama ini, maka yang ia tanggung adalah beban kenabian, tugas kenabian. Sampaikan kalimah ini di mana-mana. Kita tegakkan kalimah, karena kalimah itu sangat mujarrab. Dapat merubah akhlak, dapat merubah tabiat manusia, dapat merubah kelakuan manusia. Jika ia sering disebut kuat iman orang, jika ia diyakini dan terus disebut lagi, dibaca lagi, dihayati lagi, dimaknai lagi, akan merubah kepada tabiat insaniah kita. Apa itu tabiat kita? Tabiat manusia yang paling hebat itu adalah lalai. Apa Pak, Bu? Lalai. Itu tabiat kita yang paling jelek. Dalam salat, Allahu Akbar, mulai aja kita takbir itu udah mengkhayal kemana-mana tuh. Lalai hati kepada Allah. Apa yang bisa mengingatkan? Yaitu zikrullah. Apa itu hakikat daripada zikrullah? Zikrul Rahman itu yaitu terlepas diri kita daripada lalai kepada Allah. Tidak ada kelalaian kita kepada Allah. Artinya kita ingat terus. Maka melatih diri agar ingat itulah kita berzikir banyak-banyak. Orang yang menegakkan agama Allah bukanlah orang yang tidur, tetapi al-qiyam. Bukan orang yang duduk, tetapi al-qiyam. Dia bangkit, dia bangun, dia berdiri, dia cari, dia berjalan, dia sampaikan di mana-mana. Hazal haq wa hazal batil. Ini yang benar, ini yang salah. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan walaupun pahit. Qulil haqqa walau kana murra. Sampaikan yang hak itu walaupun pahit untuk disampaikan, berat untuk disampaikan, sulit untuk disampaikan. Susah. Ngajari orang dekat kita aja susah, apalagi orang yang belum kenal dengan kita. Jangan dikatakan berdakwah itu gampang, mudah. Yang gampang itu ngasih ceramah kepada orang yang udah datang ke musalla. Yang gampang-gampang itu mengasih ceramah kepada orang yang sudah di dalam masjid, yang sudah di dalam majelis. Tapi mengajak orang yang di luar majelis masuk ke dalam majelis, mengajak orang yang di luar masjid agar masuk ke dalam masjid, itu bukan pekerjaan mudah. Pekerjaan yang penuh dengan tantangan, banyak cemoohan, banyak penghinaan, dan macam-macam. Dibilang soalim, biasa itu ya. Disebutkan, kamu ini tahu apa ngajak-ngajak gua pula, biasa itu. Tapi kita tidak disuruh untuk menang, ingat itu. Kita hanya disuruh untuk selalu berjuang menegakkan kalimat Allah, bukan untuk menang. Pak Ustadz, Buya, ya saya udah coba ngajak dia sekali, terus gimana, nggak mau. Terus ulang lagi, udah saya ulang 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, udah saya coba, tapi dia nggak mau, bosan saya Ustadz. Bu, Pak, kita bukan disuruh untuk berhasil, tetapi kita disuruh untuk selalu berjuang, bukan berhasil. Nanti kalau kita tidak berhasil, tentu tidak akan berdakwah. Yang diinginkan oleh Allah bukan kita menang, karena kemenangan itu intansurullah yansurkum. Jika kamu tolong agama Allah, kamu pasti akan menang. Kamu juga pasti akan ditolong oleh Allah. Karena begini, Pak, iza ja'al haq zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Bila mana kita mendatangkan yang hak,
Allah akan mengusir yang batil. Bila mana sudah datang yang hak, batil akan sirna. Tapi ada syaratnya. Kebatilan itu akan sirna bila mana kita datang berdakwah, menyampaikan dakwah. Maka menyampaikan dakwah itu adalah tugas utama. Bukan kita diam saja, kita zikir. Apa bisa tuh zikir kita? Kita putar zikir. Allah. Datang aja orang satu Batam ini masuk ke masjid semuanya, mutar juga tasbih. Allah. Bisa tuh? Enggak. Tapi bagaimana kita mengajaknya? Mengajak tetangga dekat, tetangga sebelah. Itu namanya adalah bangun untuk Allah, berdiri untuk Allah, berjuang untuk Allah. Jadi apabila kita telah berjuang untuk Allah, maka jadilah kita disebut dengan ansar Allah. Kunu ansar Allah. Adalah kamu menjadi penolong Allah, pembantu Allah, menjadi pelayan Allah. Maka dalam hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajib kita fahami bahwa kita dalam menegakkan kalimatullah, dalam menegakkan agama Allah, kita lakukan dengan seoptimal mungkin. Tapi ingat juga, mana yang sudah kita dakwahi, ada lagi dakwah sesudah dakwah. Namanya dakwah untuk istiqamah. Udah berhasil kita dakwah, udah saudara kita sudah masuk ke dalam masjid, tapi sekali-sekali aja dia datang dakwah terus. Hakikat dakwah itu adalah dakwah untuk diri sendiri. Kenapa? Kalau kita ajak orang untuk datang ke majelis, datang ke masjid, mau tidak mau kita wajib datang. Kalau semakin rajin kita ngajak orang, kita terpaksa untuk ikut beribadah. Maka bagaimana cara kita supaya rajin taat? Orang tanya, dakwahkan aja agama ini. Gimana kita mau ngajak orang untuk salat, kita nggak salat, nggak enak juga. Mula-mula nggak enak juga, gitu. Akhirnya lama kelamaan jadi salat juga. Ini kita pemalas nih. Ya, jangan terpengaruh dengan salah tafsir ayat Al-Quran. Kan ada ayat Al-Quran, kabura maqtan an taqulu ma la taf'alun. Orang salah arti. Gimana salahnya? Coba saya jelaskan. Kabura maqtan, amat besarlah dosa. Antaqulu, kamu berkata mala taf'alun, apa yang belum kamu lakukan, katanya. Apa yang belum kamu amalkan, kamu dakwahkan, itu berdosa. Ada orang berkata begitu, Pak. Jadi jangan berdakwah dong, kamu aja belum amalkan. Nah, itu keliru itu. Ayatnya kabura maqtan, amat besar dosa. Antaqulu, kamu berkata mala taf'alun, bukan malam. Malam taf'alu artinya barang yang belum kamu lakukan. Al-Quran berbunyi mala taf'alu, besar sekali dosamu, kamu tidak melakukan. Artinya bukan belum melakukan, kamu tidak mau melakukan. Kita ada niat untuk melakukan, kita dakwahkan, tidak apa, boleh, walaupun kita belum beramal. Nih contohnya kita nih, Bapak Ibu, ada niat enggak mau salat duha malam? Ada semuanya. Tapi dia ternyata belum melakukan salat duha. Bolehkah dia dakwahkan orang untuk salat duha? Boleh. Karena Al-Quran bukan malam taf'alu, tetapi mala taf'alu. Bedakan makna la dengan lam. Kalau ayatnya berbunyi malam taf'alu, apa yang belum kamu lakukan tak boleh kamu sebutkan, tak boleh kamu sampaikan. Tapi ayatnya mala taf'alu. Mudah-mudahan kita faham hal ini. Maka tidak perlu ragu kita mengajak orang untuk suluk umpamanya. Walaupun kita belum suluk, ajak orang banyak-banyak.
Tidak perlu malu kita, tidak perlu segan kita mengajak orang untuk berzikir, walaupun kita sebenarnya zikirnya cuma sekali-sekali. Ajak aja terus. Ya, dengan cara mengajak itu kita akan termotivasi pula diri kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ajak. Tapi ingat, jangan tak ada niat untuk melakukan, nyuruh-nyuruh orang dari belakang. Itu jangan. Biarlah orang aja suruh nih, kita tidak. Itu beda. Ya. Mudah-mudahan syarahan ini ada berkah, ada manfaatnya untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.